Cerita diawali dari seorang gadis yang bernama Yun yang berusia 19 tahun. Yun yang memiliki ibu yang seorang tunawicara dan tunarungu. Mereka menjalani hidup hanya berdua saja. Dikarenakan ayah dari Yun yang telah meninggal dunia. Namun kehidupan mereka sangat bahagia. Yun yang sangat menyayangi ibunya, begitupun sebaliknya. Ia tidak pernah lelah mengajari ibunya untuk berkomunikasi setiap hari. Yon yang bekerja di kafe untuk membantu ibunya, dan juga untuk biaya pengobatan ibunya. Yon yang sendiri seharusnya masih bersekolah. Namun dikarenakan tidak memiliki uang untuk membayar sekolah, ia terpaksa putus sekolah dan berpura-pura tetap bersekolah agar tidak membuat ibunya bersedih. Yon yang memiliki teman-teman yang peduli, dan selalu menyemangatinya, agar dapat menjadi pegawai negeri sipil seperti cita-citanya selama ini. Dikarenakan teman-temannya yakin Yun Yang adalah anak yang pintar. Teman-temannya juga memberikan buku kepada Yun Yang untuk dipelajari. Sedangkan ibunya sendiri bekerja di perusahaan konveksi, yang tidak terlalu besar bersama beberapa wanita lainnya. Dan juga seorang pria bernama Kim Chulmin, yang terlihat sangat peduli dengan ibu Yun Yang. Di saat tangan ibu Yun Yang terkena jarum, ia segera membawa ibu Yun Yang ke rumah sakit. Suatu ketika saat sedang beristirahat, ibu Yun Yang menerima pesan dari Yun Yang, berupa foto mereka berdua sekaligus pesan yang mengabarkan jika hari itu Yun Yang akan pulang terlambat. Kim Chulmin yang saat itu sedang berada di samping ibu Yun Yang juga melihat foto dan pesan dari Yun Yang, dan berkata jika Yun Yang merupakan gadis yang sangat cantik seperti ibunya. Kim juga berkata agar menikahkan Yun Yang dengan dirinya, dan akan membuat Yun Yang bahagia setiap malamnya. Namun perkataan Kim tersebut membuat ibunya Yun Yang marah, dan sontak menamparkan Kim karena merasa anaknya dijadikan sebagai objek kesenangan. Setelah kejadian itu Kim datang ke kafe tempat Yun Yang bekerja. Kim memandangi tubuh Yun Yang dengan penuh nafsu. Malamnya Kim memikirkan Yun Yang sampai ia mabuk, dan dikarenakan Kim tahu jika hari itu Yun Yang akan pulang malam, Kim pun memiliki niat jahat kepada Yun Yang. Malamnya saat Yun Yang dalam perjalanan pulang, ia merasa ada yang sedang membuntutinya. Dan benar saja Kim malam itu menculik serta melecehkan Yun Yang. Yun Yang sendiri nampak trauma dan hanya bisa menangis dengan keadaan yang menyedihkan. Mendengar ibunya sedang mencari Yun Yang, Kim mempunyai niat yang jahat melakukan hal yang sama ke ibu Yun Yang. Mengetahui ibunya dalam bahaya, Yun Yang yang saat itu dalam keadaan lemah, berusaha untuk menyerang Kim dengan sebuah batu hingga berkali-kali dan membuat kepala Kim hancur. Dan dikarenakan Kim telah mati dengan kondisi yang susah untuk dicari kebenarannya, dan tindakan Yun Yang tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri. Sehingga saat itu Yun Yang sendiri resmi ditetapkan sebagai tersangka, dan kasus pelecehannya sendiri tidak dapat diproses dikarenakan Kim sudah mati dan kurangnya bukti. Saat bertemu dengan ibunya, Yun Yang berkata kepada ibunya, agar tidak menerima bantuan atau meminta bantuan kepada siapapun. Karena ia tidak ingin orang-orang tahu kalau ia dilecehkan dan dicap sebagai pembunuh. Pertemuan keduanya pun terjadi sangat emosional, karena sang ibu sangat sedih melihat putrinya harus dipenjara. Yun Yang dijatuhi hukuman selama 5 tahun, karena menghilangkan nyawa seseorang. Ibu Yun yang saat itu tidak terima anaknya dihukum, berlari ke depan untuk memohon belas kasihan kepada hakim, dan keadaan di persidangan pun menjadi sangat emosional. Akhirnya Yun Yang pun dibawa ke penjara wanita. Yun Yang ditempatkan di satu ruangan bersama 5 wanita lainnya dengan kasus yang berbeda. Di hari pertamanya Yun Yang mendapatkan serangan dari satu napi yang berada di ruangan yang sama. Untungnya napi yang lain segera menolong Yun Yang dan mengobatinya. Yun Yang adalah napi paling muda dari sekian banyak napi yang ada. Maka dari itu teman-teman napi sekamarnya sangat baik dan menyayangi Yun Yang. Tapi tidak dengan satu napi yang menyerangnya tadi, yaitu Kyung Sok. Di pagi hari, saat para napi sedang sarapan, Yun Yang nampak tak menyentuh makanannya, dikarenakan masih depresi. Dan saat itu Sonji napi yang paling senior, memberikan motivasi agar Yun Yang mau makan, dikarenakan mereka akan segera bekerja dan membutuhkan tenaga yang besar.
Sonji sendiri merupakan seorang guru yang mendapatkan hukuman mati dikarenakan telah membakar keluarga tersangka yang menabrak putrinya hingga tewas. Sonji ini sangat dihormati oleh teman-temannya. Saat sedang sarapan, Yun yang bertanya pekerjaan apa yang gajinya paling besar, dan semuanya tampak kaget. Lira pun menjawab pekerjaan di bagian bengkel lah, yang memiliki gaji paling tinggi. Namun mereka tidak menyarankan Yun yang untuk bekerja di sana, dikarenakan pekerjaannya yang sangat berat. Seonju menyarankan untuk melakukan semua pekerjaan yang ada, dikarenakan gaji di sana tidak akan lebih dari 600.000 per bulannya. Seonju sendiri memakai baju tahanan berwarna pink, dikarenakan Seonju ini adalah tahanan yang teladan dan rajin. Waktu bekerja pun dimulai. Untuk pertama kalinya Yun yang sendiri bekerja di bagian bengkel, bersama dengan Seonju dan Kyung Sok sesuai dengan pilihannya sendiri, dikarenakan ingin mendapat gaji yang besar agar dapat dikirimkan ke ibunya. Yun yang memiliki nomor tahanan 2037, yang akan menjadi identitasnya selama di penjara. Setelah selesai bekerja, Yun yang secara spontan bertanya kepada sipir wanita, kapan ia akan mendapatkan gaji. Namun sipir marah, dan berkata jika mereka tidak akan pernah mendapatkan gaji. Setelah sampai di ruangan, Yun yang terlihat murung, dan untuk pertama kalinya Yun yang berteriak, meminta kepada teman-temannya untuk diam dan mereka pun diam. Malamnya Sonji memotivasi Yun yang, agar tidak larut dalam kesedihan dan depresi. Ia menyuruh Yun yang menulis surat untuk ibunya, dan karena motivasi Sonji di keesokan harinya, Yun yang berubah menjadi bersemangat dan membersihkan kamar tahanan, dan hal tersebut membuat teman-temannya sangat senang. Yun yang mengirimkan surat untuk ibunya dengan cara digantungkan di pintu, dan nantinya akan diambil oleh petugas. Sonji juga memberi amplop, dan juga perangko kepada Yun yang, agar dapat sering digunakan mengirim surat kepada ibunya. Di hari berikutnya Yun tidak bekerja di bengkel, melainkan di pertukangan, yang semua napinya sangat ramah. Hari demi hari pun telah dilewati Yun yang. Suatu hari ibu Yun yang datang ke penjara membawa pizza kesukaan anaknya. Namun peraturan dalam penjara tidak memperbolehkan membawa makanan saat berkunjung. Jadi terpaksa ibunya hanya bisa berbicara dengan Yun yang. Ibunya juga bercerita kalau ia sudah mulai bisa berbicara. Dalam pertemuan itu keduanya pun menangis sedih. Keesokan harinya Yun yang mengalami demam, hingga harus dirawat di rumah sakit penjara. Dan setelah pemeriksaan Yun yang dinyatakan sedang hamil. Saat itu Yun yang nampak sedih, dan tidak terima dengan apa yang telah ia dengar. Yun yang sontak lari keluar ingin kabur dari penjara, namun dikejar oleh beberapa sipir, dan menangkapnya kembali. Karena tindakan tersebut, Yun yang dihukum di ruangan isolasi. Teman-temannya yang mengetahui kondisi Yun yang sedang hamil, merasa kasihan karena usianya yang masih sangat muda. Sonji juga menceritakan alasan Yun yang bisa dipenjara, dan semakin membuat teman-temannya merasa iba kepada Yun yang. Kondisi Yun yang sangat menyedihkan. Dengan usahanya yang selalu ingin menggugurkan kandungannya, Sonji kembali memotivasi Yun yang terlihat semakin hancur, yang kini sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Sekembalinya di kamar dengan keadaan lemah, Kyung Sok yang masih tidak menyukai Yun yang menendang perut Yun yang berkali-kali agar Yun yang mengalami keguguran. Tindakan tersebut membuat Lira marah, dan menyerang Kyung Sok sehingga keduanya berkelahi. Dan Kyung Sok menghina Lira sebagai mucikari dan seorang pelacur. Dari kejadian tersebut akhirnya Lira dan Kyung Sok dimasukkan ke ruangan isolasi. Ketika ibunya menjenguk, Yonyong tidak mau menemuinya, dikarenakan Yun yang tidak ingin melihat ibunya bersedih, jika mengetahui kondisinya yang saat ini sedang hamil. Suatu ketika saat di aula penjara, Yun yang didatangi oleh kelompok tahanan lain yang merupakan seorang lesbian, yang menginginkan Yun yang ikut bersamanya. Untungnya Sonji datang dan menusuk leher ketua geng tersebut dengan ballpoint, dan memperingatkan agar tidak mengganggu Yun yang lagi dan para tahanan yang sekamar dengannya. Sonji tidak takut mati karena ia sendiri adalah tahanan yang dijatuhi hukuman mati. Kyung Sok yang mengetahui Yun yang mencoba bunuh diri langsung memukuli Yun yang. Karena hal tersebut Kyung Sok harus kembali mendekam di ruangan isolasi.
Suatu hari Yunyang diminta bekerja di divisi keamanan atas perintah dari kepala sipir. Mereka juga akan memberi gaji yang lebih besar. Pekerjaan yang diberikan juga tidak terlalu berat, hanya memilah barang dan merapikan saja. Semua itu diberikan kepada Yunyang dikarenakan sedang hamil dan tidak boleh kerja terlalu berat. Sampai suatu ketika Yunyang mengalami nyeri dan dilarikan ke rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa bayi Yunyang sangat kecil meski sudah beberapa bulan. Di dalam perjalanan pulang, kepala sipir menawarkan apapun yang diinginkan Yunyang, dan ia mengatakan ingin makan kue beras ketan kesukaan ibunya. Keesokannya Kyung Sok yang sedang bekerja, mendapatkan kabar jika ayahnya telah meninggal karena kecelakaan kerja, dan meninggalkan warisan sebesar $8.000. Meski Kyung Sok membenci ayahnya, tapi ia juga sangat bersedih atas kematian ayahnya, dan Yunyang yang melihatnya berusaha menenangkannya. Persidangan ulang Yunyang pun digelar. Yunyang mengakui telah membunuh seseorang, namun ia juga mengatakan jika ia mengalami pelecehan. Dan Yunyang siap mematuhi peraturan dan ia siap dipenjara 5-10 tahun. Yang terpenting ia bisa segera bebas dan berkumpul lagi bersama ibunya. Kemudian hakim membacakan putusan, yaitu menjatuhi hukuman kepada Yunyang hanya 1 tahun penjara. Mendengar keputusan hakim, teman-teman sekamar Yeonyong sangat senang, dan memberi kejutan dengan melukis bunga kosmos, bunga kesukaan Yunyang. Dikarenakan bunga kosmos mempunyai arti bunga pemalu yang diibaratkan seperti ibunya yang pemalu. Setiap malam teman-teman sekamar Yeonyang juga secara sembunyi-sembunyi membuatkan baju untuk menyambut kelahiran anak Yunyang. Mereka juga sibuk menyiapkan nama anak untuk bayi Yeonyang. Hingga tiba hari yang dinantikan, Yeonyang mengalami kontraksi dan ketubannya pecah, sehingga dilarikan ke rumah sakit untuk operasi. Sementara yang lainnya merasa khawatir menunggu kabar dari Yeonyang. Yeonyang akhirnya melahirkan bayi perempuan, dalam keadaan tidak sadarkan diri, hingga akhirnya selama itu ia dirawat di rumah sakit sampai waktu tahanannya berakhir. Yeonyang sebelumnya juga menuliskan surat untuk teman-teman sekamarnya dan semuanya merasa sangat bersedih. 내가 본 여자들 중에 언니가 제일 예뻐. 그리고 Di akhir film tidak dijelaskan keadaan Yeonyang, namun terlihat bahwa salah satu teman sekamar Yeonyang mengadopsi anak dari Yunyang, yaitu Bonnie. Terlihat juga ibu Yunyang sedang menyetrika pakaian Yunyang, lengkap dengan ID card pegawai negeri sipil milik Yunyang. Tapi belum jelas ini nyata atau hanya sekedar halusinasi sang ibu, karena ending film ini tidak dijabarkan secara jelas. Sekian alur cerita drama Korea 2037 dari Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton.